Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Kita bersyukur Tuhan terus menopang kita dan memelihara kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu dan berkat-berkat-Mu serta pemeliharaanmu yang terus kami alami. Dan Tuhan terus mencurahkannya bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk keberadaan kami sampai hari ini. Inilah kami pada hari ini, kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Kami mohon Tuhan ajarlah kami. Tolonglah kami agar kami mengerti dan mengenal apa yang Engkau kehendaki. Dan mampukanlah kami untuk menghidupi, mempraktekkan, melakukan firman. Kami mohon ampunilah segala dosa kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami boleh layak di hadapan. Kami berdoa, kami mau merenungkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Markus 6 ayat yang ke-34. Satu ayat saja, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sekali lagi saya bacakan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya memberikan judul dari renungan kita ialah mata, hati, dan mulut seorang yang melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, jika kita memperhatikan seluruh perjalanan pelayanan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama ia hidup di dalam dunia ini, maka kita akan menemukan bahwa pelayanannya didasarkan dalam beberapa hal ini di dalam ayat firman Tuhan yang kita renungkan ini. Mari kita melihat saudara, matanya yaitu visi yang melihat dengan jelas, mata yang melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Nah saudara, Tuhan Yesus tahu jelas apa yang menjadi fokus pandangannya dalam pelayanannya. Ia tidak melihat pada puji-pujian dari manusia. Ia juga tidak melihat pada harta atau materi serta keuntungan dari sebuah pelayanan yang ia lakukan dan berapa jumlah jiwa yang akan menjadi pengikutnya. Tetapi saudara, ia melihat bahwa jiwa-jiwa yang terhilang di dalam dosa yang mengakibatkan mereka hidup dalam penderitaan. Orang-orang inilah atau mereka seperti domba tidak mempunyai gembala. Inilah visi Yesus yang membawanya turun dari sorga dan sampai ia naik ke atas kayu salib, di mana ia mati disalibkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang karena dosa. Ketika Tuhan Yesus melihat Yerusalem, ia menangis. Apa yang ditangisi oleh Tuhan Yesus? Ia menangisi jiwa-jiwa yang terhilang dan ada di Yerusalem. Ia menangisi mereka yang terhilang karena dosa. Di Yerusalemlah ia akan menanggung derita dan disalibkan. Visi inilah yang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus di dalam pelayanannya sampai ia menuju naik ke atas kayu salib. Visi yang menuju ke salib inilah yang berulang kali dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Namun berulang kali pula murid-murid Tuhan Yesus tidak memahaminya. Mata Yesus juga yang membawanya menuju ke kayu salib demi jiwa-jiwa itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya kepada kita ialah yang perlu kita renungkan. Adakah kita mempunyai mata seperti Tuhan Yesus yang melihat jiwa-jiwa yang terhilang
di dalam dosa dengan kasih. Sehingga kita pun rela berkorban untuk membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan Yesus. Ini adalah hal yang perlu kita renungkan. Yang kedua, saudara, motivasi yang kuat, yaitu hati yang tergerak oleh belas kasihan. Setiap kali kata belas kasihan itu dikenakan kepada Tuhan Yesus, yang tergerak hatinya, maka selalu diikuti dengan tindakan yang konkret, tindakan nyata kepada orang-orang yang dilayaninya. Misalnya saudara, penyembuhan. Dicatat di dalam Matius 14 dan 14, memberi makan Markus 8 ayat 2 sampai 6, dan mengajar Markus pasal 6 ayat 34. Ini menunjukkan bahwa belas kasihan Yesus itu bukan sekedar belas kasihan yang diucapkan atau diajarkan, tetapi belas kasihan yang diwujud menyatakan di dalam tindakan. Atas dasar hati yang berbelas kasihan inilah Yesus melayani. Hati yang berbelas kasihan ini pula yang membawa Yesus naik ke atas kayu salib. Nah, saudara, hanya sekedar berasa belas kasihan tanpa melakukan tindakan apapun sama saja dengan penonton yang tak memberikan sumbangsi apa-apa. Allah, Tuhan Allah Bapa kita, menginginkan kita mewujudkan rasa kasih itu dalam tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Nah saudara, pertanyaannya kepada kita adalah, sudahkah kita bertindak melayani sesama kita? Atau kita hanya sekedar mempunyai belas kasihan kepada mereka tanpa tindakan apa-apa? Apa yang menjadi motivasi kita di dalam pelayanan? Adakah gerakan belas kasihan itu di dalam hati kita? Jika belum ada, marilah kita memohonkan kepada Allah Bapa kita agar kita dikaruniakan akan belas kasihan yang bertindak, yang melakukan tindakan yang nyata untuk mewujudkannya di dalam perbuatan kita. Yang ketiga, saudara, mulut seorang yang melayani Tuhan adalah mengatakan pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar. Menarik sekali, saudara, jika kita memperhatikan bahwa dorongan dan hati Tuhan Yesus tidak berhenti begitu saja. Tetapi karena begitu kuatnya dorongan itu membawa Tuhan Yesus kepada langkah selanjutnya, yaitu mulai menggunakan mulutnya, memakai mulutnya. Untuk apa? Untuk mengajar orang banyak. Tentu saja pengajaran ini bukan suatu dogma kaku yang hanya diperdebatkan dan didiskusikan saja. Tidak, saudara. Tetapi suatu pengajaran dengan kuasa yang mampu membawa orang yang tersesat kembali kepada jalan yang benar. Mampu menghibur mereka yang lelah dan putus asa. Mampu mengembalikan mereka dan menyadarkan mereka akan kehendak Allah sehingga mereka meninggalkan dosa-dosa mereka. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan ini sungguh luar biasa. Perkataan Yesus yang dituliskan di dalam keempat Injil itu sungguh perkataan yang penuh dengan kuat kuasa, hikmat, dan tidak sembarang diucapkan. Tuhan Yesus tahu betul apa yang ia katakan, kapan ia harus berkata-kata, dan kapan ia harus diam. Pengajaran yang benar adalah dasar dari pelayanan Kristen. Bila pengajaran kita salah, tentu saja pelayanan kita tidak murni dan tidak berkenan kepada Tuhan. Pengajaran yang benar mempunyai dampak, yaitu merubah hidup orang lain lebih baik, menguatkan mereka yang lemah, memberikan ketabahan kepada mereka yang berluka, dan bahkan mencelikan mata rohani mereka yang berdosa, mereka yang telah jauh daripada Tuhan, sehingga mereka datang kepada Tuhan. Nah, saudara, tetapi masalahnya sekarang ialah, sudahkah kita memiliki pengajaran yang benar itu? Sudahkah konsep dan cara pandang kita diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan? Karena itu marilah kita memohon kepada Tuhan terus-menerus agar Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang benar, yang berkenan kepadanya. Kiranya Tuhan membantu dan menolong saudara dan saya untuk terus mengenal kebenaran
dan mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, dan untuk terus mengajar kami hal-hal yang apa yang harus kami lakukan, hal-hal yang benar, yang berkenan kepadamu. Seperti Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang datang dari sorga dan mau melayani, dan Ia melayani dengan seluruh kehidupannya, dengan tindakannya, dengan kasihnya, dengan matanya yang luar biasa melihat kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Allah. Tuhan, tolonglah kami, ampunilah segala dosa kami, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk memiliki mata seperti Tuhan Yesus, mulut seperti Tuhan Yesus, dan juga hati seperti hati Tuhan Yesus yang tergerak oleh belas kasihan untuk melayani orang lain. Tuhan, tolonglah kami. Kiranya Tuhan memampukan kami sehingga firman Tuhan itu selalu hidup, tumbuh di dalam diri kami, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk mempraktekannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.